Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutars. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Oke, di malam hari ini ya kawan-kawanku semua, di mana market cap akhirnya jebol juga gitu kan di area 3 triliun dolar. Mantap jiwa ya. Semoga nggak turun lagi bro ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, parameter harga nih untuk Bitcoin berada di area 96.000 teman-teman. Ya, semoga saja Bitcoin malam hari ini nanti bisa ke area 100.000 US dollar ya. Nanti kalau tanggal 6 atau tanggal 7 ya, nanti hari ini semisal nih ya, hari ini tanggal 6, tanggal 7 dini hari sekitar jam 1 atau jam 2 itu kan ada meeting FOMC kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalau hasilnya memang positif bro, nah mungkin akan ada ledakan dari sektor kripto lagi. Mantap, semoga saja ya. Nah, kalau kita lihat mayoritas malam hari ini ijo royo royo rasa sangkut. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin udah profit nih dari beberapa altcoin gitu kan, ya silakan taking profit. Dan untuk Pi Network sendiri bro ya, kita lihat Pi Network juga mengalami recover seiring kenaikan daripada Bitcoin dan altcoin lainnya, di mana Pi Network kali ini berada di area 0,61 teman-teman ya, mengalami kenaikan sekitar 6%. Nah, mantap jiwa ya. Terus di sini kita coba untuk ngecek, ini udah di area 6,96 billion Pi ya teman-teman, hampir ke area 7 billion ini circulating supply-nya. Oke. Picoin ini semoga saja teman-teman ya dalam waktu dekat bisa kembali menyentuh di ranah $1 bro ya. Mungkin kalau untuk long term, nah untuk jangka panjangnya mungkin teman-teman ya, mungkin nanti semisal nih core teamnya itu mengeluarkan ya produk-produk lah ya, yang bisa melakukan buyback and burning. Contohnya kalau kita berbicara kayak meme coin kan banyak tuh, walaupun Pi Network ini kan bukan meme coin, tapi kita bisa ambil kesimpulan atau gambaran dari segi meme coin ya. Seperti Floki Trading Bot itu kan biaya fee-nya di 50% kalau nggak salah ya, itu digunakan untuk buyback and burning ya. Terus Shibarium dari blockchain-nya ya, dari 70% biaya dasar digunakan untuk buyback and burning juga. Nah, semoga saja teman-teman ya dari Pi Network ini bisa ngambil sedikit fee ya teman-teman ya dari transaksi yang terjadi di mainnetnya gitu kan, untuk ya buyback and burning. Kalau itu dilakukan, maka Pi Network ini ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan di masa yang akan datang ya. Meskipun ada unlock token, tapi kalau mekanisme ini diterapkan teman-teman, maka ya tidak menutup kemungkinan nih ya kan, Pi Network akan kembali bangkit. Nah, oke, kita lanjut teman-teman ke informasi selanjutnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Pi Network di Mei 2025, tepatnya di bulan ini ya, karena kita baru di awal bulan Mei, tepatnya di tanggal 1, besok baru tanggal 2 gitu kan. Nah, apakah akan terjadi kebangkitan harga untuk Pi Network? Mari kita bahas bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, Pi Network yang sempat menjadi sorotan karena inovasi penambangan melalui perangkat mobile. Nah, kini menghadapi tantangan berat dengan penurunan harga yang signifikan dan tekanan jual yang kuat, banyak investor mulai meragukan masa depan mata uang kripto digital ini. Nah, sebenarnya gini bro, kalau kita berbicara tentang penurunan daripada Pi Network itu ada dua faktor ya, tiga faktor lah ya. Yang pertama adalah rekondisi secara luasnya daripada sektor kripto, yang dimana ya di bulan kemarin itu kan memang penurunan cukup signifikan pula ya, Bitcoin bahkan sampai di area 70 ribuan kalau nggak salah ya, atau di area 80 ribu gitu kan. Nah, itu faktor pertama. Faktor kedua adalah dari unlocknya token Pi Network setiap hari teman-teman ya. Yang ketiga mungkin komunitas, sebagian lah ya, walaupun nggak semua, udah mulai ada yang meninggalkan gitu ya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Nah, jadi analis berikut ini akan mengambil lebih dalam nih ya mengenai situasi saat ini dan apa yang mungkin terjadi pada Pi Network di bulan Mei. Nah,
Aliran dana masuk dan keluar untuk Pi Network. Jadi meskipun terdapat peningkatan aliran dana masuk. Nah, jadi sebenarnya dana masuk ke dalam Pi Network itu meningkat, teman-teman ya. Indikator chain clean money ya atau flow CMF yang menunjukkan bahwa Pi Network masih berada di zona negatif meskipun banyak dana yang masuk. Nah, ini menandakan bahwa meskipun ada beberapa aktivitas pasar yang positif, aliran keluar masih mendominasi. Hal ini menyebabkan harga altcoin ini tetap tertekan, bro ya. Nah, jadi di sini menurut daripada COO ya teman-teman atau Co dari Bitget ya, Co Bitget Wallet mengakui bahwa masalah terutama penurunan daripada Pi Network tersebut teman-teman ya, selain dari kinerja pasar, selain dari unlock ya kan, itu adalah dari segi fundamentalnya, di mana Pi Network adalah salah satu penyebab kekurangan dukungan daripada investor. Jadi fundamental dari Pi Network itu belum benar-benar terbentuk gitu, bro. Makanya di sini dari Bitget Wallet ini teman-teman mengakui bahwasanya masalahnya ini dari fundamentalnya. Coba dikembangin gitu ya, fundamentalnya diperkuat lagi ya kan, pondasinya dicor lagi gitu, bro ya. Mungkin di sini akan memperkuat ya keyakinan dari para investor dan akan membuat harga Pi Network kedepannya naik. Nah, selain korelasi negatif sebesar 0,11 dan dengan Bitcoin yang notabene recover gitu kan. Nah, jadi kebutuhan harga daripada Pi untuk pemulihan kuat. Dalam sebulan terakhir harga daripada Pi Network telah turun sebesar 15%. Kini berada di area 0,6 teman-teman ya. Jadi di sini penurunan ini terutama setelah banyak harapan yang dibangun di sektor token lebih menyebabkan kekecewaan di kalangan investor, bro ya. Jika tren ini berlanjut dan harga Bitcoin terus meningkat, maka Pi Network mungkin akan mengalami penurunan lebih lanjut. Hal ini bisa menyebabkan harga Pi Network itu menembus level dukungan ya, bro ya, di area kepala 06. Kali ini udah di area 06, kemarin sempat menyentuh di kepala 5 juga, bro ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari chartnya si Pi Network ini, bro ya, kalau dari gambar ini memang dia terlihat dari segi konsolidasi gitu kan. Dia konsolidasi saat ini ya, antara mau naik ya nggak bisa ya kan, mau turun juga ditonjok dari bawah gitu, bro ya. Jadi dia setway dulu gitu ya. Setway ini sambil menunggu momentum. Kalau ada momentum positif maka dia akan langsung boom gitu ya. Tapi kalau momentumnya negatif ya udah palung Maria, bro ya. Oke. Prospek dan strategi investor. Nah, jadi di sini teman-teman ya, investor itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti korelasi negatif dengan Bitcoin, tekanan jual yang berkelanjutan sebelum membuat keputusan investasi, ya kan, memantau perkembangan fundamental Pi Network dan pergerakan pasar secara keseluruhan akan sangat penting dalam menentukan strategis investasi yang tepat. Ya intinya gini, bro ya, kita bisa ambil benang merahnya di sini. Kenapa Pi Network itu mengalami penurunan? Ya benang merahnya adalah kalau dari artikel ini dari segi fundamentalnya, bro ya, dari segi fundamentalnya. Makanya di sini Pi Network itu perlu ya kan membangun fondasi ya, dengan perbandingan semen dan pasir itu ya 1:1 gitu, bro ya. Semennya 1 sak gitu ya kan, nah pasirnya 1 sak ya, itu akan kokoh banget, bro gitu ya, ibarat bangunan. Nah, jadi ya perlu mengembangkan proyek-proyek baru dan sebagainya ya kan. Kemarin sempat kita bahas juga tentang peluncuran apa itu namanya ya, satelit apa ya, satelit mode ya teman-teman, yang dimana itu akan menambah lah ya adopsi untuk berbagai wilayah yang tidak kebagian dari jaringan wifi atau sinyal internet lah, intinya seperti itu ya. Dan semoga saja dalam waktu dekat, bro ya, Pi Network itu ngeluarin produk yang mantap jiwa gitu ya kan. Mungkin bisa mengembangkan sayapnya di sektor pembayaran. Nah, itu juga akan meningkatkan dari segi fungsi use case daripada si Picoin. Oke, tetap semangat. Kalau profit ya taking profit, kalau belum ya semoga dalam waktu dekat lekas diberi profit. Dan salam cuan.